Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sipanisina dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sel saraf yang akan saya jelaskan satu persatunya. 1. Ada nendrin. Nendrin adalah serabut dari sel saraf yang bercabang-cabang pendek merupakan pemulasan dari badan sel. Nendrin berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan infus dari respon induk ke badan gisel. 2. Badan sel adalah bagian sel yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari nendrin dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel terdapat indikasi sel. 3. Nukleus atau inti sel. Nukleus adalah inti sel yang berfungsi sebagai pengatur sel seluruh kegiatan sel saraf. Di dalam nukleus terdapat sitoplasma sebagai nutrisi pada nukleus. 4. Neurin atau akson adalah tonjolan atau sitoplasma yang panjang berfungsi untuk mengantarkan influx saraf ke saraf lainnya. Akson biasanya hanya berjumlah satu pada setiap satu sel. 5. Selubung neurin adalah selaput pembungkus akson yang banyak mengandung lemak untuk melindungi akson dari kerusakan. 6. Sel S1 adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurin atau akson, membantu regenerasi neurin, dan nodus Ransbian merupakan lekukan yang berada di antara regmen selubung neurin. Nodus Ransbian berfungsi untuk mempercepat perhantaran atau transmisi influx saraf. Adanya Ransbian tersebut memungkinkan untuk meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya, sehingga influx akan cepat sampai pada tujuannya. Yang terakhir ada sinopsis. Sinopsis adalah pertemuan antar ujung akson dari sel saraf 1 sampai ujung nendrin di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis dan di bagian yang ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus. Akson kantong tersebut yang disebut bulbus. Akson berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter yang berfungsi menyampaikan influx saraf pada sinapsis. Jenis-jenis sel saraf neuron merupakan unit terkecil dari sebuah sistem saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf asosiasi. Yang pertama, sel saraf sensorik berfungsi menerima influx dari reseptor atau alat indera dan diteruskan ke saraf pusat atau buston atau tulang belakang. Melihat fungsinya tersebut, maka sel saraf sensorik berhubungan erat dengan alat indera, sehingga sel saraf sensorik tersebut juga sel saraf indera. Badan sel saraf sensorik. Badan sel saraf sensorik bergerombol membentuk yang namanya ganglia. Bagian nendrin pada sel saraf sensorik berhubungan langsung dengan alat indera. Reseptor bagian aksonnya berhubungan dengan alat yang lainnya. 2. Sel saraf motorik berfungsi untuk membawa tanggapan dari saraf pusat ke efektor atau otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh influx jalan dari sel saraf sensorik menuju sel saraf motorik. Pada bagian yang berhubungan langsung dengan bagian influx secara langsung akan berjalan dari sel saraf sensorik menuju sel saraf motorik. Pada bagian yang berhubung langsung dengan bagian efektor yang terakhir ada sel saraf asosiasi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Mekanisme kelenjar sel saraf. Kumpulan seluruh sel saraf akson dan nendrin yang berhubung dalam suatu selubung akan membentuk yang dinamakan urat saraf. Hubungan antar akson dengan nendrin dari neuron lain disebut sinopsis. Badan sel saraf yang berkumpul dalam suatu pusat saraf akan membentuk simpul saraf atau ganglion. Hubungan antara sel saraf tersebut membentuk
ada sebagai berikut, diantaranya sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, maka akan saling berhubungan sehingga ketika ada rangsangan dari salah satu saraf langsung diteruskan ke sel saraf lainnya untuk disampaikan ke sel saraf pusat. Mekanisme kerja sel saraf tersebut secara sederhana dapat dijelaskan dalam skema tersebut. Dari influx ke dendrin, terus ke badan sel, kemudian akson, dan kemudian penerbangan percabangan